Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Widya Sarlina. Di video kali ini, aku mau sharing gimana sih cara kita budgeting jika penghasilan kita 3 juta rupiah per bulan. Memang pendapatan setiap orang itu berbeda-beda ya. Sebelumnya aku pernah sharing gimana budgeting dengan penghasilan 1 juta rupiah. Nah, kali ini aku mau berbagi lagi gimana sih budgetingnya jika penghasilan kita itu 3 juta rupiah. Disimak videonya sampai selesai ya. Di tahun 2022 ini sama dengan tahun sebelumnya, di mana kita harus mengatur keuangan kita sebaik-baiknya karena kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Selain budgeting untuk dana pendidikan, dana darurat, dan lain-lain, kita harus menyiapkan juga untuk dana kesehatan. Nah, ini adalah buku keuangan aku, buku keuangan bulanan aku yang setiap hari pengeluaran aku catat di sini. Bulanan, harian, semuanya ada di sini, termasuk untuk sinking fund. Nah, kali ini aku ingin sharing juga ke teman-teman semuanya, gimana sih cara kita mengatur keuangan jika penghasilan kita 3 juta rupiah. Sebelumnya aku juga pernah sharing untuk gaji 1 juta rupiah, dan itu alhamdulillah banyak yang terbantu ya. Dan tetap pertama sekali yang harus kita lakukan jika mendapatkan gaji atau penghasilan adalah bersyukur. Dengan bersyukur, kita semakin merasakan bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat kita butuhkan. Semoga nikmat yang telah diberikan ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya, agar nikmat itu berkah dan terasa manfaatnya. Anyway, buat yang baru gajian, selamat gajian ya. Selain bersyukur, selanjutnya kita harus manage keuangan yang telah kita dapatkan itu sebaik-baiknya. Di sini aku ingin mencoba memberikan gambaran ke teman-teman semuanya, gimana sih cara kita mengatur keuangan jika gaji kita 3 juta rupiah. Kalau aku biasanya ketika ingin gajian atau di akhir bulan, aku catat apa aja nih kebutuhan yang ingin aku beli di bulan berikutnya, dengan mencantumkan beberapa pos yang ingin aku simpan, misalnya untuk living, saving, dan playing. Nah, untuk living ini maksimalnya aku gunakan uangnya sebanyak 50%. Nah, jika gaji itu 3 juta rupiah, berarti 50%-nya adalah 1.500.000. Semakin kecil semakin baik ya, karena tidak semua kebutuhan itu harus kita beli di bulan berikutnya. Selain itu juga harus dicantumkan untuk saving dan playing. Sebenarnya saving ini 30% ya, atau bisa lebih jika memang kebutuhan itu nggak terlalu banyak. Tapi di sini aku mencoba realistis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk aku pribadi itu kayaknya 20%-nya. Kalau ada lebih ya alhamdulillah. Jadi di sini aku untuk saving itu adalah 20% dari 3 juta rupiah, berarti sebanyak 600.000 rupiah. Begitu juga dengan playing 30%. 30%-nya yaitu 900.000 rupiah. Jadi totalnya adalah 3 juta rupiah. Berikutnya, dari total 1.500.000 rupiah ini untuk living, aku coba membreakdown apa aja yang perlu kita keluarkan anggarannya, seperti belanja mingguan, yaitu biasanya aku membagi belanja minggu pertama, belanja minggu kedua, belanja minggu ketiga, dan keempat. Tiap minggunya maksimal sebanyak 375.000 rupiah. Masing-masing belanja mingguan ini bisa kita gunakan untuk belanja bulanan, untuk biaya transportasi atau minyak kendaraan, bisa juga untuk biaya berlangganan dan yang lain. Disesuaikan aja dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Untuk pos ini juga bisa digunakan untuk biaya makan ataupun membeli lauk yang udah jadi, itu sama ya. Kemudian bisa untuk kebutuhan anak, membeli popok dan lain-lain. Maksimal sebanyak 375.000 rupiah. Jika berlebih boleh aja kita gunakan untuk belanja minggu berikutnya. Namun kalau bisa jangan over budget ya.
Nah, kira-kira seperti inilah gambaran atau budgeting ala aku yang bisa kita gunakan di kebutuhan kita sehari-hari. Ingat, kebutuhan itu ada primer dan sekunder ya. Utamakan dulu yang primer, kemudian baru sekunder. Buat teman-teman yang masih bingung dengan video ini, nah coba kalian bisa lihat video-video aku sebelumnya gimana cara aku budgeting keuangan, baik keuangan pribadi maupun keuangan keluarga. Nah, sebelumnya aku juga ingin menjelaskan lagi ke teman-teman yang baru melihat channel aku atau baru mampir di video ini. Di sini di buku ini aku juga membuat sinking fund dan tantangan menabung aku serta biaya pendidikan untuk anak-anak aku. Bahkan di sini aku juga membuat rincian untuk body care dan skincare aku. Semuanya aku catat di sini dan berapa budgetnya juga aku tulis di sini supaya aku tahu berapa anggaran yang sebenarnya benar-benar aku butuhkan untuk perawatan kulit aku. Dan perlu aku jelaskan juga, di sini tuh nggak ada maksud ria ya. Aku hanya sharing pengalaman aku ke teman-teman semuanya. Selain catatan keuangan ini, aku juga udah menyiapkan dompet keuangan bulanan. Di setiap lembarnya aku buat keterangan supaya lebih mudah memasukkan uang pada saat gajian. Selain post living tadi, aku sudah menyiapkan juga catatan untuk saving dan playing. Nah, untuk playing ini sebanyak maksimal 30%, yaitu biasanya aku gunakan untuk kebutuhan pribadi. Nah, sekarang ini aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya untuk shampoo dan conditioner yang biasa aku pakai tetap berasal dari produk yang sama, yaitu dari Scarlett Whitening. Ini adalah Jordanian Sea Salt Shampoo and Conditioner dari Scarlett Whitening. Untuk Jordanian Sea Salt Shampoo dengan wangi magnolia, sedangkan Jordanian Sea Salt Conditioner dengan wangi evening primrose atau bunga sedap malam. Kandungan sea saltnya mampu menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, dan membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap lebih baik. Nah, untuk yang berhijab seperti aku, shampoo ini juga kaya akan manfaat. Kandungan di dalamnya mampu mengontrol kadar minyak pada kulit kepala. Bisa membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, dan memberi volume pada rambut. Juga bisa mencegah rambut rontok dan bercabang, serta menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala. Dan tentunya bisa membuat rambut menjadi lebih berkilau. Amazing! Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, shampoo-nya digunakan beserta dengan conditioner-nya ya. Cara pemakaiannya itu gampang banget. Tuangkan Jordanian Sea Salt shampoo ini secukupnya ke kulit kepala atau ke akar rambut. Kemudian pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, lalu bilas hingga bersih. Setelah itu, jangan lupa menggunakan Jordanian Sea Salt Conditioner-nya dengan cara menuangkan secukupnya ke batang rambut. Ratakan hingga ujung rambut. Ingat, hindari pemakaiannya di akar rambut atau kulit ya. Diamkan beberapa menit, lalu bilas deh sampai bersih. Rangkaian hair care ini sangat bagus kita gunakan karena manfaatnya juga banyak banget. Selain itu, eye catchingnya juga udah bagus banget ya. Udah jelas nih produk dari Scarlett Whitening. Semuanya produk dari Scarlett Whitening insya Allah tidak akan mengecewakan. Nah, inilah gunanya kenapa kita selalu perlu untuk membuat pos-pos keuangan setiap bulannya. Karena kita juga perlu merefresh atau perlu untuk diri kita sendiri ya. Contohnya aja dengan membeli hair care, body care, atau skin care yang pernah aku sharing di video sebelumnya. Karena hidup itu harus balance ya. Jadi ada budget yang harus kita siapkan untuk weekend dengan keluarga. Jangan cuma hanya menabung dan kita lupa untuk bersenang-senang.
Sayangi keluarga, sayangi anak-anak, budgeting jangan lupa juga. Karena waktu itu cepat sekali berlalu ya. Manfaatkan waktu dengan orang-orang yang kita sayang. Jangan lupa menabung dan jangan lupa bersyukur. Let's go. Wah, itu mainannya kan, Kak? Mana? Hah? Iya.